Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap teman-teman saya selalu tetap semangat, makin kuat di dalam Tuhan, dan terus tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan di sore hari ini, saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sharingkan dari kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus sebagai imam besar. Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Teman-teman, apa teman-teman pernah merasakan rasa sedih, sakit hati, kecewa, digosipin, orang-orang tidak menghargai akan hasil kerja keras teman-teman, dihianati bahkan oleh teman, sahabat, atau bahkan sama saudara sendiri. Nah teman-teman, Yesus Kristus telah mengalami semuanya itu. Bahkan ia pun sampai mati karena disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi sangatlah pantas bahwa Yesus disebut sebagai imam besar agung. Karena Yesus telah mengalami semuanya itu. Yesus begitu banyak mengalami penderitaan, kesakitan, kesulitan, hinaan, makian, ejekan. Bahkan puncak penderitaan Yesus di Taman Getsemani dan lalu di Bukit Golgota. Di Taman Getsemani tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Penderitaan Yesus begitu berat karena akan apa yang dia akan alami setelah itu, di mana ia akan dihianati oleh Yudas Iskariot, yaitu muridnya. Ia ditangkap, ia bahkan juga disangkal oleh Simon Petrus, dan dia pun juga mengalami disesah, lalu disalibkan, dan mati. Begitu berat pergumulan yang saat itu Yesus sedang alami di Taman Getsemani. Dan puncaknya di Bukit Golgota, Yesus disalibkan dan mati di sana. Dan itu semua dilakukan hanya untuk menebus dosa umat manusia. Itu dilakukan hanya untuk menebus dosa umat manusia. Yang bahkan waktu itu Yesus dihina, diejek, dipukul, diludahi, disakiti. Tapi Yesus bisa melakukan semuanya itu dengan penuh kasih, mengasihi, mengampuni untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi sangatlah pantas bahwa Yesus disebut imam besar agung. Ia taat, merendahkan diri, setia sampai mati. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 8, beginilah firman Tuhan.
Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Inilah keagungan imam kita, Yesus. Ia melebihi imam-imam sebelumnya, seperti Imam Harun, Lewi. Ia melebihi semuanya. Yesus tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Ia taat dan setia melakukan semuanya. Tidak ada cacat, tidak bercela. Karena Yesus, maka kita pun diperdamaikan dengan Allah. Yesus dapat mengerti keadaan, kelemahan, bahkan setiap penderitaan kita. Karena Yesus pun telah mengalami semuanya itu. Ia telah mengalami penderitaan, kesakitan, kesulitan yang begitu besar, yang jauh dari apa yang umat manusia telah alami. Sehingga ketika ia berperan sebagai imam, Yesus telah sempurna. Ia telah mencapai kesempurnaan. Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau hidup taat, nurut, setia kepadanya. Teman-teman, kita harus terus hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah imam besar agung. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus sajalah, maka kita dapat datang kepada Bapa di sorga. Jalan ke sorga. Hanya Dialah satu-satunya. Mari kita harus terus hidup dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Terus bangun hubungan doa kita, luangkan waktu dan jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang telah Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Selamat sore, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.